Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika semester ganjil. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah mengenai sistem koordinat Kartesius bagian 2. Jadi yang belum melihat video sistem koordinat Kartesius bagian 1 bisa dilihat dulu videonya ya. Oke, dalam subbabnya yaitu mengenai posisi titik terhadap sumbu koordinat dan juga titik tertentu. Oke, selamat menyaksikan penjelasan Ibu selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Yang ketiga, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini ada sistem koordinat, sudah lengkap dengan titik-titiknya beserta koordinatnya. Tentukan posisi titik-titik pada gambar di samping terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita coba satu-satu. Posisi titik P. Oke, bagaimana cara menentukan posisi titik P? Kita hitung dari P-nya ya. Kita hitung dari P, kita langkahkan ke sumbu X yang mendatar. Berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ke sumbu Y yang vertikal. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini 4, yang ini 5. Jadi bisa kita tulis titik P berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 5 satuan dari sumbu Y. Mudah ya? Oke, lanjut. Kita coba tentukan posisi titik Q. Nah, titik Q tepat di sumbu Y ya. Berarti jaraknya terhadap sumbu X bisa kita hitung. Ini titik Q, jaraknya terhadap sumbu X berarti 1, 2, 3. Ya, berarti jaraknya terhadap sumbu X 3. Dan terhadap sumbu Y bagaimana? Karena dia tepat di sumbu Y berarti jaraknya 0. Oke, bisa ditulis titik Q berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 0 satuan dari sumbu Y. Sekarang posisi titik T. Kita coba lagi. Kita hitung ke sumbu X dulu ya. Ada berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke sumbu X, ke sumbu Y. 1,
2, 3, 4. Jadi ini dari titik T ini 6, ini 4. Jadi bisa ditulis titik S. Oh, ini maaf, bukan titik S, tapi titik T ya, ini ya. Ganti ini T. Jadi titik T berjarak 6 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Oke, untuk titik selanjutnya P, Q, T, berarti yang belum S dan R. Ya, kalian coba sendiri posisi titik R bagaimana, posisi titik S juga bagaimana. Bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0? Ya, di sini ada sistem koordinat beserta titik-titik. Tentukan posisi titik-titik pada gambar di samping terhadap titik asal 0,0. Kita coba yang pertama, posisi titik D terhadap 0,0. Titik D terhadap 0,0. Ini titik D, ini titik 0,0. Kita mulai dari titik acuannya nih 0,0. Jadi kita jalannya dari 0,0 nya ya, bukan dari D nya. Kita jalan dari 0,0. Kita tentukan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 langkah ke kiri. Ya, dari titik 0 kan kita menuju D nih. Ya, kita dari 0 titik 0,0 menuju titik D. Berarti kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah ke kiri. Lanjut. Dari sini kita lanjut ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke atas. Jadi ulang lagi. Kalau kita akan mencari posisi titik D terhadap 0,0, berarti kita mulai dari 0,0 ke D ya. Berarti 0 ke D kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke kiri, lalu menuju titik D nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa ditulis 5 satuan ke kiri ya, 5 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Lanjut kita coba biar lebih paham posisi titik C terhadap 0,0. C di mana? Di sini. Kita mulai dari 0 ya. 0,0 di sini, ini C. Kita jalan dulu. Dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai sini. Berarti 5 satuan ke kanan. Nah, terus menuju titik C berarti ke bawah. 1, 2. Jadi bagaimana posisi titik C terhadap 0,0? Bisa ditulis 5 satuan ke kanan. Ya, 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Terus posisi titik B terhadap 0,0 berarti dari 0 kita menuju ke B nya di sini. Ini di sini berarti berapa langkah? 1, 2,
dua langkah atau 2 satuan ke kiri, 1 2 3, dan 3 satuan ke bawah ya. 2 satuan ke kiri, kita mulai selalu dari 0,0 ya. 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Nah, untuk titik A, posisi titik A terhadap 0,0 bisa dicoba sendiri ya, dilengkapi ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0, kita mulainya acuannya adalah titik 0,0-nya. Baru melangkah mendekati titik yang diminta. Nah, sekarang bagaimana menentukan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu? Kalau yang di slide sebelumnya adalah titik 0,0. Sekarang titiknya adalah titik tertentu atau titik yang lain. Misal ada gambar ini, gambarnya sama dengan yang tadi ya, tapi pertanyaannya adalah yang A, bagaimana posisi titik A terhadap titik B? Jika yang ditanya posisi A terhadap B, berarti acuannya adalah titik B ya. Yang kita mulai adalah titik B-nya, berarti kita mulai dari titik B menuju A. Titik B menuju A, di sini mulai dari B ya. 1 2 3 ya. 3 langkah ke kanan atau 3 satuan ke kanan, terus menuju A. Nanti kita ke atas dari sini. 1 2 3 4 5. Oke. Jadi posisi titik A terhadap titik B, kita mulai dari B. B menuju A. Kita ke kanan sebanyak 3 langkah, 1 2 3, dan ke atas sebanyak 5 langkah, 1 2 3 4 5. Oke, makanya bisa kita tulis. Jadi posisi titik A terhadap titik B adalah 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sekarang bagaimana kalau dibalik? Ibu tanyanya posisi titik B terhadap titik A. Berarti acuan kamu adalah kita mulai dari titik A, bukan titik B. Ya, posisi titik B terhadap titik A berarti kita mulai dari A jalannya. Oke, kita mulai dari A ya. Oke, yang tadi biar nggak bingung, kita hapus dulu ini. Ya, kita hapus dulu. Oke, lanjut. Berarti mulai dari A ya. Ke kiri 1 2 3. Sampai sini ya. 3 satuan ke kiri. Terus ke bawah 1 2 3 4 5 ya. Jadi 3 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Coba kita cek ya, kita tulis 3 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Bu, bagaimana kalau nulisnya terbalik? Misal kamu tulis posisi titik B terhadap titik A, kamu tulis duluan 5 satuan ke bawah dan 3 satuan ke kiri, betul sama ya. Jadi boleh ini dibalik. Jadi ini dulu nih 5 satuan ke bawah, baru kamu tulis 3 satuan ke kiri, boleh. Yang penting ke bawah dengan ke kiri atau ke atas ke kanannya tepat. Sekarang yang D, posisi titik D terhadap titik C. Oke, kita hapus dulu ini ya. Berarti mulainya dari titik C
posisi titik D terhadap titik C. Berarti kita mulai dari C menuju D. Misal kamu mau jalannya ke atas dulu, boleh. Mau ke kiri dulu, boleh. Jadi kalau kita jalannya ke kiri dulu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 langkah ke kiri. Berarti kita menuju D ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 10 ke kiri, 8 ke atas. Kita lihat ya, 10 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas. Nah, yang D, posisi titik C terhadap titik D terbalik ya. Kebalikannya kalian coba hitung sendiri, nanti tinggal ditulis, dilengkapi. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Untuk lebih memahaminya, kalian coba kerjakan soal latihan berikut. Ya, gambar dulu titik-titiknya. Ini ada titik T 5,-4, titik U -2,2, titik V 1,3, dan W -3,-2 pada bidang kartesius. Tentukan yang A, posisi titik T terhadap sumbu X dan Y. Yang B, posisi titik U terhadap titik 0,0. Yang C, posisi titik W terhadap titik V. Dan D, posisi titik T terhadap W. Untuk lebih rapi dan bagusnya, kalian gambar di kertas berpetak. Oke, pesan Ibu, never lose hope. Jangan pernah kehilangan harapan, because it is the key, karena itu adalah kunci to achieve all your dreams, untuk mencapai semua mimpi-mimpimu. Oke, tetap semangat dan selalu semangat. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.